Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada Allah kiranya kita masih diberikan kesehatan meskipun di tengah pandemi corona yang belum berlalu ini. Tapi kita percaya bahwa kasih Allah senantiasa beserta dengan kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk masuki ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Ibadah pagi ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita serta Yesus Kristus akan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita angkat suara kita menyanyikan satu pujian bersamamu Bapa. Engkau
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari saat ini kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Nathan Hidayat dengan tema Bersama Kristus Tanpa Sempat Mengenalnya. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita, kita angkat suara kita menyanyikan satu pujian, Kini Ku Milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri. Kini ku miliknya.
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayatnya yang ketiga. Hari sedang ku diselamatkannya, dahulu budak kini ku bebas, ya tebusku dengan darahnya, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, nah Yesus milikku. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berhubung kita belum bisa beribadah di gedung gereja, maka kembali lagi saya akan membagikan firman Tuhan lewat ibadah online. Dengan harapan firman Tuhan yang dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan di dalam firman Tuhan demikian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi, baik saudara, kita akan membaca Lukas pasal 24 ayatnya yang 13 sampai ke 23. Saudara kekasih, kalau kita lihat Lukas pasal 24 ini ada membagikan 3 babak penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian bagian pertama itu penampakan Tuhan Yesus kepada perempuan-perempuan yang diuraikan dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 10 yang minggu kemarin sudah saya bicarakan, yaitu dengan tema pentingnya kebangkitan Kristus. Kemudian bagian kedua, saudara, penampakan Tuhan Yesus kepada 2 orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, yang dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 23 yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dengan tema saya berikan yaitu bersama Kristus tanpa mengenalnya. Ya, bersama Kristus tanpa sempat mengenalnya. Nanti ya saudara, bagian ketiga kita penampakan Tuhan Yesus kepada semua murid-murid. Itu terus dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49 yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu penginjil Topik Apri, ya, dengan tema meneguhkan panggilan. Itu dibicarakan minggu akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita membaca yang saya sebutkan tadi, Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Biar kita sama-sama menyimak firman Tuhan ini. Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kau percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambat hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Pembacaan sampai demikian, saudara. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam kehidupan dunia modern ini kita dapat mengalami hal yang sama secara bersama-sama dengan orang lain. Misalnya, kalau kita bepergian naik bus, saudara, kita mungkin bertemu duduk bersebelahan dengan orang di samping kita. Ataupun kita naik pesawat, kita duduk bersebelahan dengan orang di samping kita. Ataupun kita naik kereta api, ataupun kita naik kendaraan-kendaraan lainnya, saudara. Saudara kekasih, mungkin kita banyak berbicara dengan orang di sebelah kita. Kita nggak tahu siapa dia. Tapi mungkin ada banyak cerita yang sudah kita sampaikan kepada dia tanpa kita mengenalnya terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara kekasih, setelah selesai saudara, ada orang memberitahukan kepada kita. Mereka katakan, tadi kamu tahu gak? Kamu berbicara dengan siapa? Kamu tahu gak? Dia itu seorang pengacara yang hebat. Ya. Wah, kita kaget saudara ya. Wah, saya tadi bicara dengan orang begitu penting. Nah, demikianlah terjadi dalam kehidupan, terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 orang murid dalam pembacaan kita tadi dikatakan, 2 orang murid yang menuju perjalanan ke kampung Emmaus, yaitu murid yang pertama bernama Kleopas, yang kedua bernama Simon. Dalam perjalanan pulang ke kampung mereka Emmaus, kita nggak tahu siapa di antara mereka punya rumah di Emmaus, apakah Kleopas atau Simon. Perjalanan antara dari Yerusalem ke kota Emmaus itu kurang lebih 11 km. Nah, dari Yerusalem. Nah, di dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap, mereka bertukar pikiran. Nah, dalam perjalanan itu, nah saudara, ada banyak yang diceritakan. Tapi yang terutama, saudara, tentu kita bertanya, apa topik pembicaraan mereka? Saya pikir, saudara, topik pembicaraan mereka itu
baru-baru hari terjadi, yaitu Yesus, guru mereka, yang mati disalibkan. Dan mungkin mereka dalam keadaan masih sedih, masih kecewa. Mereka nggak habis pikir, kenapa guru kita harus mati demikian di atas kayu salib. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka pulang, mereka berbicara, mereka berdiskusi. Kemudian Tuhan Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak sadar bahwa itulah Yesus yang sudah bangkit, berjalan bersama dengan mereka. Dan mereka pun tidak tahu dan tidak mengenal Yesus yang telah berjalan bersama mereka. Saudara kekasih, padahal saudara, itu kalau mereka sadar, pasti mereka akan kaget ya. Tapi rupanya saudara, Alkitab mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Dia, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah mengalahkan kuasa kematian. Lalu Yesus menanyakan, apa yang engkau percakapkan? Di dalam ayat 17. Maka mereka berhenti. Mereka dengan muka muram dikatakan. Saudara kekasih, muka muram itu menunjukkan bahwa mereka dalam kesedihan. Muka muram menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan duka cita. Mengapa? Ya tentu seperti lain karena Tuhan mereka yang sudah mati. Tuhan yang mereka andalkan, guru yang mereka andalkan, mati secara menggenaskannya tersalib. Jadi hati mereka itu mencerminkan kesedihan, wajah yang muram, muka yang muram. Itu menunjukkan mereka masih duka cita. Saudara kekasih, dan mereka mengatakan kepada Yesus yang mereka belum tahu itu Yesus. Mereka mengatakan, engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang telah terjadi belakangan ini. Saudara kekasih, tentu saja berita Yesus yang sudah mati itu sudah menyebar begitu luar biasa. Boleh dikatakan, kalau zaman sekarang dikatakan mungkin sudah viral, menjadi apa? Menjadi satu berita yang dibicarakan banyak orang. Saudara kekasih, kita melihat, jadi berita sudah viral begitu banyak. Maka Tuhan kata, apakah engkau satunya orang asing yang kamu tidak tahu? Nah, saudara kekasih, tentu di sini kita melihat Yesus tidak menanggapinya, saudara. Yesus pura-pura tidak tahu. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di sini, saudara, Yesus tidak menanggapi apa yang ditanyakan kepada Dia. Tapi Yesus ingin menjelaskan beberapa hal kepada mereka berdua itu. Mulai ayat 19 sampai 24 ini. Saudara yang kekasih, di sini kita akan melihat bagaimana reaksi daripada salah seorang murid, yaitu apakah engkau tidak tahu dia itu berita tentang kebangkitan Yesus itu? Dan saudara, apa reaksi daripada salah satu murid Yesus itu mengatakan? Mereka menjelaskan dalam beberapa bagian. Yang pertama disampaikan, nah, kami mengharapkan Yesus seorang yang berkuasa untuk membebaskan kami. Tapi Yesus sekarang sudah mati. Mereka mengharapkan seperti konsep Mesias akan datang melepaskan musuhnya. Mereka mengharapkan seperti ini, tetapi Yesus
tidak melepaskan mereka. Mungkin satu sisi mereka kecewa. Yang kedua juga mereka percaya Yesus adalah Nabi yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Itu dijelaskan dalam ayat 19b. Mereka mengakui Yesus benar seorang Nabi yang berkuasa. Mereka juga mengakui bahwa pemimpin-pemimpin mereka, yaitu pemuka-pemuka Yahudi yang telah menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus. Dan itu mereka akui, saudara. Pemimpin-pemimpin mereka telah menjatuhkan hukuman. Dan yang ketiga, saudara, yang keempat, ada berita mengatakan satu berita yang mengagetkan. Dikatakan mereka bahwa perempuan-perempuan pergi ke kubur dan Tuhan Yesus telah menampakkan diri dan mereka mengatakan dia hidup. Nah, ada berita begini, saudara. Satu sisi kami sedih melihat Yesus yang sudah mati. Tapi ada kabar berita lagi bahwa Yesus sudah bangkit, yang sudah ditemui oleh wanita-wanita itu. Saudara kekasih, kita lihat di sini, saudara, bagaimana reaksi Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang Yesus lakukan terhadap dua orang murid-muridnya itu. Pertama, saudara, Yesus menegur kedua muridnya itu, yaitu Kleopas dan Simon. Teguran yang Yesus berikan kepada dua orang itu sangat keras sekali. Dia katakan, "Hai kamu orang bodoh." Saudara, ini teguran yang luar biasa, yang sangat tajam. Maksud dari orang bodoh artinya orang yang tidak punya hikmat, atau orang tidak punya kebijaksanaan. Disamakan dengan orang yang berat kepala. Nah, saudara, kedua murid ini menunjukkan bahwa mereka itu nggak mengerti, memahami Yesus harus mati, sedemikian rupa. Yang kedua, Yesus menjelaskan firman Tuhan, menerangkan dalam kitab suci kepada mereka berdua. Konsep mereka yang salah tentang Mesias. Yesus jelaskan, Mesias itu bukan seperti yang kalian pikirkan, yang akan membebaskan musuh orang Israel. Tidak. Tapi maksud daripada itu yang Yesus katakan, bahwa Yesus sebelum dia masuk dalam kemuliaannya, Mesias sebelum dia masuk dalam kemuliaannya, dia harus menderita dulu. Jadi konsep yang mereka gambarkan, Mesias itu seorang yang pahlawan yang akan bebaskan mereka. Tetapi Yesus memberitakan bahwa Yesus dia akan, sebelum dia masuk dalam kemuliaannya, ada penderitaan yang harus dipikulnya, salib. Itulah penjelasan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika mendekati akhir perjalanan, saudara, dua orang muridnya mendesak supaya Yesus mampir atau tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, bermalam di situ. Nah, Tuhan Yesus menerima. Tuhan Yesus waktu itu mereka belum kenal Yesus. Mereka hanya mengenal orang asing atau teman dalam perjalanan. Ketika waktu makan tiba malam hari, Yesus kemudian mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecahkan dan membagikan kepada mereka. Saya nggak tahu apakah waktu Yesus mengangkat tangannya, saudara, mungkin mereka melihat ada di tangannya dua itu ada bekas paku. Nah, saya juga mengatakan apakah mereka melihat. Ayat berikutnya dikatakan, lalu terbukalah matanya setelah mereka dibagikan roti. Ada dugaan. Setelah mereka melihat tangan Yesus, mereka tahu itulah Yesus yang sudah bangkit. Sayang sekali, saudara, Yesus sudah lenyap di tengah-tengah mereka, karena mereka tahu, mengenal sekarang Yesus sudah bangkit.
Bapak-bapak, ibu, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembicaraan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 dan 32 ini, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu dipertanyakan kepada diri kita. Apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang sudah berjalan bersama-sama kamu? Murid-murid yang sudah berjalan bersama-sama dengan Dia, tapi mereka tidak mengenal Yesus yang sudah berjalan dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Ya, saudara, apakah penghalang sehingga dua murid itu tidak mengenal Yesus yang sudah berjalan bersama mereka? Kalau saya boleh tarik, ada beberapa hal yang menghalangi sehingga mereka tidak mengenal Yesus itu. Yang pertama, apakah itu? Yaitu ketidakpercayaan kepada firman Tuhan. Ketidakpercayaan akan firman Tuhan. Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan akan bangkit dari antara orang mati. Tapi mereka, saudara, tidak ingat akan perkataan Tuhan Yesus itu, bahwa Dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi inilah kepercayaan yang tidak ada pada mereka. Ketidakpercayaan itulah membuat mata dan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus dengan jelas. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya pikir, saudara, hari ini kita pun juga sama seperti dua orang murid tadi, Kleopas dan Simon. Dalam perjalanan bersama-sama kita hidup bersama dengan Tuhan, tapi ketidakpercayaan itu kadang-kadang menghantui kita sehingga kita tidak bisa mengenal Dia dengan baik. Ya saudara kekasih, itu satu hal yang kedua. Yang pertama itu, saudara. Nah, ketidakpercayaan itu membutakan mata rohani mereka sehingga mereka tidak dapat lagi melihat kemuliaan Tuhan, tidak melihat kekuasaan dan kehebatan Tuhan. Hari ini, saudara, karena kita nggak percaya, ketidakpercayaan lagi melekat pada diri kita, sehingga kita nggak melihat Tuhan itu seperti yang punya kuasa yang luar biasa. Padahal Dia sudah bangkit dari antara mati. Saudara, janganlah sampai ketidakpercayaan menghalangi saudara untuk mengenal Dia lebih dalam. Yang kedua, apa penghalang kedua? Keterlambatan untuk mengerti firman Tuhan. Kedua murid Yesus itu begitu lambat hati mereka untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Bukankah kerohanian kita juga tidak jauh berbeda dengan kedua murid Yesus? Sebelum kematian tiba, Yesus sudah jelas menuliskan kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan kepada tangan orang berdosa, disalibkan, mati, kemudian bangkit pada hari ketiga. Kelambatan untuk mengerti firman Tuhan menunjukkan kedegilan hati mereka, ketidaksensitivan hati mereka terhadap firman Tuhan. Saudara yang kasih, bukankah hidup kita orang Kristen seperti kedua murid itu? Firman Tuhan terus-menerus diberitakan di mimbar gereja. Kita baca setiap hari. Tapi karena ada kelambatan untuk mengerti firman Tuhan, sehingga kita nggak bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan saudara kekasih, firman Tuhan terus-menerus berulang-ulang kita baca. Firman Tuhan berulang-ulang diberitakan. Namun tidak jarang hati kita tetap
lambat untuk memahami dan menerima firman Tuhan itu. Bahkan tidak jarang hati kita tetap degil dan tidak gampang percaya. Yang ketiga, saudara, lupa perkataan Tuhan Yesus Kristus. Penghalang mereka yang ketiga ini merupakan terbesar, yaitu lupa perkataan Tuhan Yesus. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan mati pada hari ketiga, akan hidup kembali. Saudara yang kekasih, ini jelas saudara. Jadi mereka lupa kata-kata firman Tuhan itu. Ya. Hati mereka sudah gelap, membutakan mata rohani mereka, sehingga mereka, saudara, tidak bisa lagi ingat akan firman Tuhan. Nah, saudara kekasih, hari ini pun, saudara, banyak orang melupakan firman Tuhan, sehingga mereka tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah lihat firman Tuhan yang sudah kita dengar itu menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami sudah mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat ibadah online ini. Kalau kami melihat perjalanan hidup kami, tidak jauh beda kami dengan dua orang murid-mudi perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Padahal dalam perjalanan yang cukup jauh 11 km itu, di situ mereka banyak berbicara dan Tuhan Yesus pun menerangkan firman Tuhan kepada mereka, dan mereka pun tidak mengerti firman Tuhan, bahkan tidak tahu Yesus sudah ada di samping mereka, sehingga mereka ada sesuatu yang menutup mereka. Kalau kami lihat, ya Tuhan, apa yang menutup hati mereka? Yaitu ketidakpercayaan. Salah satunya yang paling unsur yang paling besar di situ, ketidakpercayaan telah menutup hati mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Yang kedua kami bisa melihat, yaitu kelambatan untuk mengerti firman Tuhan. Itu juga menjadi penghalang. Padahal Yesus dengan terang menceritakan mengenai nubuatan tentang kedatangannya di dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi tentang nubuat kematiannya. Yesus dengan terang menyampaikan kepada mereka, tapi hati mereka juga lambat untuk mengerti firman Tuhan. Seringkali hari ini Tuhan menjadi kami tidak mengenal Engkau lebih dalam karena keterlambatan kami untuk mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, yaitu kami sebagai orang Kristen kadang-kadang kurang mengerti bahwa satu hal ini, yaitu lupa akan perkataan Tuhan. Firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, seringkali kami lupakan, jarang kami ingat. Nah, akhirnya saudara, membuat kami apa yang sudah ngomong, Tuhan sudah ngomong dalam firman-Nya, kami lupakan semuanya itu. Dan akhirnya kami tidak bertambah mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan tolonglah kepada kami sebagai orang percaya. Biarlah kami menyingkirkan semua penghalang-penghalang ini, agar kami menjadi orang yang lebih dalam mengenal Tuhan. Tuhan yang sudah menang, Tuhan yang sudah bangkit. Biarlah kami bisa mengenal Dia, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah mengalahkan kematian, Tuhan yang sudah bangkit dari
Tuhan sebagai pemenang, maka itu Tuhan tolong kepada kami. Melihat situasi yang sekarang ini membuat hati kami kecut, membuat hati kami sedih, seperti murid-murid-Mu Tuhan. Kami kecewa, kami berduka cita. Tapi biarlah lewat kebangkitan-Mu, Engkau mengubah hati kami. Kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang berkuasa untuk membantu kami. Apapun yang kami hadapi, sesulit apapun, ada kuasa kemenangan-Mu. Kiranya bisa hinggap di atas diri kami dan memberi kami kekuatan semangat untuk menghadapi situasi apapun yang terjadi. Tolong kepada kami Tuhan, setiap hari, agar kami semakin mengenal Engkau, mengenal kuasa, mengenal Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, mengenal keilahian Tuhan. Sungguh Tuhan, bantu kepada kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan doakan beberapa pokok doa bersama. Biar lewat pokok doa yang saya akan sampaikan di sini, kiranya kita bersatu mendukung doa yang saya akan sampaikan. Doa syafaat yang akan saya sampaikan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa yaitu untuk pemerintahan Indonesia, untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Yesus, pemerintah ketika mengeluarkan keputusan, bisa memperhatikan dampak yang ada Tuhan. Ketika pemerintah sudah menyatukan keputusan, biarlah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, agar Tuhan keputusan yang dikeluarkan tidak membuat Tuhan rakyat khususnya yang miskin mengalami kesulitan, ya Tuhan, khususnya kebutuhan rakyat yang kecil Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dengan adanya keputusan PSBB ini yang membuat orang lebih susah Tuhan untuk keperluan-keperluan hidup mereka, biarlah Tuhan, biar pemerintah boleh dengan bijaksana menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Kami berdoa khususnya Tuhan, ada banyak ya Tuhan buruh yang di PHK-kan. Tuhan tolong supaya Tuhan ketika mereka di PHK-kan, mereka bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, berikanlah ketabahan, kesabaran setiap orang kami yang percaya kepadamu. Biar kami lebih bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kepintaran kami menghadapi situasi yang demikian sulit. Tolong Tuhan, supaya kami punya kesabaran di dalam menghadapi permasalahan virus corona ini. Biar tidak membuat hati kami kecut, tapi membuat kami lebih berharap, bersandar, dan lebih sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah membebaskan ratusan napi. Kami nggak tahu bagaimana setelah mereka itu. Yang menjadi ketakutan kami, nantinya mereka kumat melakukan kejahatan, aksi kejahatan. Dan bahkan sudah ada yang baru saja keluar dari penjara. Mereka melakukan kembali aksi kejahatan, mencuri, dan lain sebagainya. Tuhan tolonglah, Tuhan protek supaya orang-orang jahat ini tidak kembali melakukan kejahatan mereka. Tapi mereka sadar, mereka harus merubah hidup menjadi orang baik. Tuhan tolonglah supaya mereka, hanya Tuhan yang bisa sadarkan mereka ini Tuhan. Kiranya kasih senantiasa Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk ya Tuhan, untuk bantuan bahan sembako yang gencar dilakukan
oleh warga swadaya masyarakat. Kami juga bersyukur dan berterima kasih ada orang-orang yang cinta kepadamu memberikan sumbangan sembako Tuhan. Berkatilah segala kebaikan hati mereka yang sudah menyumbang. Ada yang tidak menyebutkan namanya, secara diam-diam mereka bagikan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Lewat keadaan seperti inilah kami orang percaya harus diajar untuk berbagi kasih kepada saudara-saudara kami yang dalam kekurangan. Kembali kami serahkan Tuhan Yesus, para dokter yang menangani pasien-pasien corona ini, berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan Tuhan protek, Tuhan jaga mereka agar mereka tetap teguh Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Mereka diprotek Tuhan jauh daripada penularan yang menimpa diri mereka. Singkirkan semua supaya mereka tetap aman dan bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bersyukur kami melihat cukup banyak orang disembuhkan, tapi juga ada yang meninggal. Kami percaya ya Tuhan, badai ini akan berlalu. Berikanlah kekuatan untuk berharap, bersandar kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini doksol. Jemaat kekasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Saya akan mendoakan doa berkat buat Bapak Ibu saudara kasih. Kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa yang tidak berkesudahan itu selalu ada di atasmu, dan damai sejahtera yang berkelimpahan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya terus menerus memenuhi hati dan pikiranmu. Pertolongan, perhiburan, gerakan dari Roh Kudus senantiasa diam menyertai kehidupanmu mulai hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Untuk warta selanjutnya akan dibacakan oleh Pendeta Naka. Ya, Bapak Ibu saudara kasih, saya mewakili majelis akan mengumumkan dua hal. Pertama, saudara, nanti kami akan kirimkan pokok-pokok doa di dalam grup-grup di GKPI. Kiranya doa-doa yang kami kirimkan Bapak Ibu saudara bisa baca dan bisa bantu dalam doa. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, boleh Bapak Ibu transfer ke rekening ya, Yayasan GKPI Kartini BCA dengan nomor rekening 00113731150. Amin. Dan juga bagi Bapak Saudara kekasih yang ingin memberikan persembahan yang mungkin tidak lewat transfer, saudara bisa kumpulkan ya dari minggu-minggu yang sebelumnya, dan setelah ibadah kembali normal boleh saudara ya bawa persembahan yang sudah kumpulkan beberapa minggu, kemudian bawa ke gereja dan persembahkan
untuk Tuhan. Demikianlah warta yang bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Amin.